Sehingga kalau Allah katakan la in syakartum wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kita hitung nikmat Allah itu tidak terhitung sudah, tidak terbatas. Gimana kita mau menghitung nikmat Allah? Tidak bisa. Sehingga dari diri kita sendiri sudah kita dapatkan dalil Allah itu ada, dalil bahwa Allah itu ada. Maka kalau ada orang beriman yang dia merasa Allah itu di mana, Allah itu kok tidak ada, bingung. Nah itu berarti belum banyak berpikir tentang, merenung tentang ciptaan. Dan memang Allah, Nabi katakan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah tentang makhluknya Allah. Yang dipikir itu ciptaannya, jangan berpikir tentang zatnya. Kalau berpikir tentang zatnya memang tidak bisa, tidak habis-habisnya. Kenapa ulama dari zaman dulu, ulama salaf tidak mau membahas tentang masalah ayat-ayat mustabihat? Karena banyak akan menyimpangkan pemikiran orang, keyakinan orang itu tersimpangkan dengan pembahasan itu. Mereka cukup membahas, misalnya ke Ar-Rahman al-Arsy istawa, Allah itu beristiwa di langit, beristiwa di arsy gitu ya. Nah, ya sudah istiwa saja, tidak usah diterjemahkan bersemayam. Kalau bersemayam punya artian yang memang tinggal. Maka ulama ada begitu menjelaskan. Terjemahannya mungkin, tapi ulama-ulama ada menerjemahkan begitu. Ya bahasanya dikembalikan tafwid. Tafwid itu mengembalikan pada redaksi zahirnya, hakikatnya wallahu a'lam. Itu kelompok pertama namanya ahli tafwid. Tafwid itu pasrah sudah. Apa yang dimaksudkan ya begitu. Tidak ada komentar lagi. Nah, kemudian kelompok kedua yang sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ahli takwil, yang mentakwili istiwa bermakna istaula, menguasai ya. Allah itu yang menguasai arsy-Nya, karena arsy itu kan diciptakan. Allah itu sebelum ada arsy itu sudah ada. Allah itu sudah ada sebelum arsy itu ada. Apakah kemudian ketika arsy diciptakan lalu Allah membutuhkan arsy itu? Ya tidak. Karena sebelum adanya itu arsy, Allah itu sudah ada. Kalau kita tengok pada kisah Rasulullah SAW awal penciptaannya kan, nur itu kemudian yang memecah menjadi itu arsy, kemudian yang menjadi surga, menjadi neraka. Jadi semuanya kan tercipta dari penciptaan nur itu kan. Artinya sebelumnya tidak ada itu. Lalu kemudian ada, apakah Allah butuh? Allah tidak butuh. Maka ahli takwil menyatakan istawa bermakna istaula. Allah menguasai ciptaan yang namanya arsy itu. Nah, itu pembahasannya. Itu sudah tidak dijauh-jauhkan, tidak didalam-dalamkan. Karena kalau terus dikejar-kejar, tidak ketemu kan? Tidak ketemu. Akhirnya banyaklah penyimpangan-penyimpangan dalam keyakinan itu. Penting ini dipelajari supaya kita tidak aneh-aneh, tidak neko-neko ya dalam hidup ini. Orang urusan rezeki keduniaan saja kita masih bingung ya. Terus membicarakan tentang Tuhan Allah gimana modelnya, ya tambah susah, tambah stres. Dalam urusan dunia kan kita bingung gitu ya. Nah, maka kembalikan apa yang menjadi pemikiran Arabi, orang desa gitu, orang kampung sekali ya. Ketika tanya apa sih menurut kamu tanda adanya Allah itu apa? Maka jawaban sederhana, itu laut kok ada ombaknya, siapa yang ngatur ombak? Kalau dibilang karena angin, angin itu siapa yang mengatur, memerintahkan itu kan? Jadi terus seperti itu. Kemudian adanya hamparan bumi yang bumi luas, kok bisa dipijak datar kemana-mana datar saja, kok tidak bulat begitu ya? Artinya ketika kita ke Mekah, padahal posnya kan kayak di atas ya posnya. Dari Indonesia di sebelah tengah, kemudian seperti ke atas, tapi kemudian balik lagi muter ke bawah. Tapi ketika kita sampai di sana kok datar saja. Atau ke belahan bumi-bumi yang lainnya sama juga datar juga itu semua. Nah, siapa yang membuat seperti itu? Kemudian lapisan-lapisan langit gitu. Dikatakan sama'un dzatu abraj, di langit yang punya lapisan-lapisan. Siapa yang membuat itu? Dan itu diteliti oleh ilmuwan-ilmuwan, rupanya
Tidak bisa, nembus langit itu tidak bisa. Sudah diteliti, dicoba, ya paling maksimal mentoknya apa? Bulan. Apa dia ada apa jauh lagi Mars ya. Coba dicari, coba diteliti, terus apakah ada kehidupan di sana? Sudah puncak sampai di sana. Mau lebih jauh kalau sampai matahari tidak mungkin. Bahasa kita tidak mungkin juga ya, kecuali atas izin Allah. Siapa? Nabi Muhammad yang melewati semua batas-batas alam. Nah, itu atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, ya maka tidak bisa juga. Makanya ayatnya berbunyi apa? Subhanalladzi asra. Jadi maha suci Allah. Maha suci ini adalah Allah diagungkan daripada sifat-sifat aslinya, disucikan daripada sifat-sifat kurang. Maka diawali dengan kalimat Subhana, maha suci Allah. Barulah kemudian diceritakan bagaimana kisah hambanya ini. Artinya ada kekuatan utama ya. Kalau tidak ada kekuatan utama, tidak bisa Nabi itu mi'raj itu tidak bisa. Tidak bisa itu mi'raj. Baik secara fisik ataupun ruhnya, kalau kita yakini Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Nabi itu mi'raj fisik dan ruhnya. Nah, kalau orang berpikir nggak bisa fisik bagaimana ini, kalau lewat atmosfer bumi ini terbakar dia. Nah, itu kan logika kita, kesederhanaan kita memang menjangkau kemahakuasaan Allah. Tapi kalau Allah sendiri yang berbuat, ya mau matahari, mau neraka gitu. Neraka dipadamkan bisa saja gitu. Neraka dipadamkan ya baju cuma matahari. Jangankan Allah yang maha pencipta, cuman diizinkan sama Allah matahari kemudian tenggelam, matahari turun, matahari itu bisa begitu. Tapi semua atas izin Allah. Ini semua menunjukkan Allah itu ada. Ini semua menunjukkan Allah itu ada.